Legenda menyebutkan seringkali sosok Khidir muncul ketika seseorang terperosok dalam kesulitan. Apakah engkau pernah merasakan kehadiran sosok misterius yang tiba-tiba muncul dan memberikan pengaruh besar dalam hidupmu? Mungkin engkau hanya melihatnya sekilas, atau bahkan mendengar kata-katanya tanpa menyadarinya, lalu ia pun menghilang begitu saja. Tetapi, jika ini benar terjadi padamu, maka ini adalah momen luar biasa, sebab engkau didatangi salah satu sosok yang paling istimewa dalam sejarah manusia. Dalam video ini, mari kita bahas bersama siapakah sebenarnya sosok Khidir ini. Sahabatku, kisah ini bukanlah sekadar dongeng atau legenda. Sosok yang satu ini benar-benar ada dan disebutkan dalam Al-Quran serta kitab suci lainnya. Ia dianugerahi ilmu yang sangat luar biasa dan pengetahuan yang mendalam, sehingga bahkan seorang nabi pun pernah berusaha untuk menemukannya guna belajar dari ilmu menakjubkan yang Allah anugerahkan kepadanya. Meskipun namanya tidak disebutkan secara langsung, dalam surah Al-Kahfi terdapat kisah tentang seorang hamba Allah yang menjalani perjalanan yang sangat luar biasa. Banyak ulama sepakat bahwa sosok tersebut adalah Khidir. Meskipun tanggal kelahirannya tidak diketahui dengan pasti, beberapa sumber menyatakan bahwa ia merupakan keturunan Hazon, putra Qabil, salah satu anak Adam. Ada pula yang berpendapat bahwa ia berasal dari keluarga Sem, anak Nuh. Bahkan, terdapat cerita menarik yang menyebutkan bahwa keduanya merupakan sepupu, putra dari dua saudari. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Khidir disebut dengan nama Al-Had, karena ketika ia duduk di atas rumput kering, tiba-tiba rumput itu menjadi hijau dan penuh kehidupan. Salah satu kelebihan utamanya adalah keyakinan bahwa dengan ilmu yang dianugerahkan Allah, ia masih hidup meskipun telah berabad-abad lamanya dan diam-diam berjalan di antara kita. Banyak orang meyakini bahwa Khidir muncul pada saat-saat tertentu untuk mengubah jalannya peristiwa. Memang, setiap makhluk hidup akan mengalami kematian, tetapi apa yang membuat Khidir dapat hidup begitu lama? Para ulama telah memberikan berbagai penjelasan atas pertanyaan tersebut. Bahkan, gagasan bahwa Khidir masih hidup telah diteruskan melalui berbagai kisah. Misalnya, menurut Ja'far Shadiq yang menceritakan dari ayahnya bahwa seorang raja besar pada waktu lampau, yaitu Raja Dzulkarnain, memiliki teman dekat, yaitu seorang malaikat. Dzulkarnain kemudian meminta bantuan malaikat itu agar diberi petunjuk agar dapat hidup lebih lama. Malaikat tersebut menyuruhnya untuk mencari sumber kehidupan, yaitu tempat di mana terdapat air kehidupan abadi yang disebut Ainul Hayat. Tempat tersebut tersembunyi dalam kegelapan. Tetapi hanya Khidir yang menemukan air tersebut, lalu meminumnya, sedangkan Raja Dzulkarnain tidak berhasil menemukannya. Karena itu, Khidir dikatakan masih hidup. Namun, kehidupannya berbeda dengan kita. Ia tidak memerlukan makanan atau minuman layaknya manusia pada umumnya. Kehidupannya disebut sebagai tingkatan kedua kehidupan. Khidir dan makhluk lain yang sejenis hidup dengan cara yang bebas dan istimewa, tidak terikat oleh waktu atau tempat. Mereka dapat berada di berbagai lokasi secara bersamaan. Kadang mereka makan dan minum seperti kita, namun hanya jika mereka menghendakinya, bukan karena keharusan. Beberapa ulama menyatakan bahwa terdapat tingkatan spiritual khusus yang disebut martabat Khidir. Orang yang mencapai tingkatan ini dapat belajar langsung darinya, bahkan berkesempatan untuk bertemu dengannya. Ia membantu orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, mengatasi masalah dengan izin Allah, muncul di berbagai tempat sekaligus, dan mendukung mereka yang taat kepada Allah. Bantuan darinya seringkali datang dari tempat-tempat yang tidak terduga dan seringkali tidak disadari oleh kita. Selain itu, ia juga dapat muncul dalam rupa yang berbeda. Khidir dianugerahi ilmu rahasia dari Allah yang dikenal sebagai ilmu al-ghaib. Ilmu ini mencakup pengetahuan tentang masa lalu dan masa depan yang tidak dapat dipelajari melalui cara-cara konvensional, melainkan merupakan anugerah dan rahmat dari Allah.
Berdasarkan riwayat dari Al-Bar, terdapat 4 nabi di antara umat manusia yang masih hidup dan berperan sebagai pelindung bagi penduduk bumi. 2 di antaranya berada di dunia dan 2 lainnya di alam langit. 2 di dunia adalah Nabi Khidir dan Nabi Ilyas, sedangkan yang di langit adalah Nabi Idris dan Nabi Isa. Kehidupan dan kematian tidaklah sesederhana yang kita bayangkan. Khidir dan makhluk sejenisnya dikatakan telah mencapai bentuk kehidupan kekal yang lebih tinggi. Konon, Khidir dan mereka bertemu setiap malam di sebuah tembok yang telah mereka bangun. Setahun sekali, mereka melakukan ibadah haji dan umrah, serta meminum segelas air Zam-Zam yang cukup untuk kehidupan mereka selama 1 tahun. Ibnu Asakir menceritakan dari Ibnu Ishaq bahwa ketika Adam hendak wafat, ia mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Anak-anakku, Allah pasti akan mengirim azab kepada bumi. Simpanlah tubuhku di dalam gua sampai azab itu berlalu, lalu kuburkan aku di tanah Syam." Setelah itu, Adam wafat dan tubuhnya disimpan bersama anak-anaknya untuk beberapa waktu. Ketika Allah mengutus Nuh sebagai nabi, tubuh itu diambil bersamanya. Saat banjir besar melanda dan bumi dipenuhi air, Nuh menyuruh ketiga anaknya untuk membawa tubuh itu ke gua dan menguburkannya. Namun, mereka menjawab, "Bumi ini penuh bahaya dan kami tidak tahu jalannya. Mari kita tunggu hingga jumlah manusia bertambah dan dunia menjadi lebih aman." Nuh kemudian berkata, "Aku mohon kepada Allah agar orang yang menguburkanku tetap hidup hingga hari kiamat." Hingga akhirnya, tubuh itu tetap tidak terganggu sampai akhirnya dikuburkan oleh Khidir. Karena hal inilah Allah mengizinkan Khidir hidup selama yang Dia kehendaki. Seperti yang telah dijelaskan, Khidir dapat muncul dalam berbagai rupa. Salah satu ulama besar, Imam Rabban, dalam bukunya menulis bahwa pada suatu pagi, ia melihat Khidir dalam bentuk spiritual, berbicara dengan cara yang mendalam. Kita berada di alam roh. Allah telah memberikan kekuatan kepada jiwa kita sehingga kita dapat mengambil bentuk tubuh manusia dan muncul layaknya mereka. Sekarang, mari kita beralih ke bagian yang paling terkenal dan misterius dari kisahnya, yaitu perjalanan Khidir yang diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Dalam perjalanan tersebut, Khidir mengajarkan ilmu rahasia kepada Nabi Musa. Peristiwa ini terjadi ketika Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Setelah peristiwa besar itu, Nabi Musa memimpin kaumnya menuju keselamatan. Mereka sangat terpesona dengan ilmu yang dimiliki Musa. Namun, salah seorang di antara mereka tidak dapat menahan rasa penasarannya dan bertanya, "Wahai Musa, apakah ada orang di bumi yang lebih berilmu daripada kamu?" Nabi Musa menjawab dengan jujur, "Saya tidak mengetahui adanya orang seperti itu." Tepat saat itu, Allah menurunkan wahyu yang menyatakan, "Sesungguhnya ada salah seorang hambaku di tempat pertemuan 2 laut yang memiliki ilmu lebih daripada kamu." Musa kemudian bertanya, "Ya Tuhanku, bagaimana saya dapat menemukannya?" Allah berfirman, "Bawalah seekor ikan dan letakkanlah di dalam keranjangmu. Dimanapun kamu kehilangan ikan itu, di sanalah hambaku berada." Banyak ulama sepakat bahwa hamba Allah yang dimaksud dalam Al-Quran itu adalah Khidir. Nabi Musa kemudian bersama pemuda pembantunya Yusha memulai perjalanan panjang menuju tempat pertemuan 2 laut. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka berhenti sejenak di dekat sebuah batu dan tertidur. Ketika tertidur, ikan dalam keranjang mereka hidup kembali dan melompat ke laut. Setelah Yusha terbangun, ia menyadari bahwa ikan tersebut telah hilang, namun ia lupa memberitahu Musa. Setelah Musa terbangun, mereka melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian Musa berkata, "Tolong ambilkan makanan, saya sangat lelah." Saat itulah Yusha teringat tentang ikan yang hilang dan berkata, "Ikan itu sudah hilang, saya melihatnya menghilang, tetapi saya lupa memberitahumu." Mendengar hal tersebut, Musa segera bersemangat dan berkata, "Itulah tempat yang kita cari." Mereka kembali ke tempat mereka beristirahat. Tak jauh dari sana, mereka melihat seorang pria yang mengenakan jubah sedang mengamati sekeliling. Pria itu adalah Khidir. Musa pun menghampirinya dan berkata, "Saya adalah Musa."
Khidir menyambut, "Oh, jadi kamu Musa," seolah-olah telah mengetahui bahwa Musa sedang mencarinya. Musa kemudian bertanya, "Apakah engkau orang yang telah dikisahkan Allah, yang dianugerahi ilmu yang tidak saya miliki?" Khidir menjawab, "Benar, Allah telah menganugerahkan kepadaku ilmu yang tidak kamu miliki." Musa disambut ingin belajar dan bertanya, "Bolehkah saya mengikutimu agar saya dapat belajar darimu?" Khidir menjawab, "Kamu tidak akan mampu bersabar dengan apa yang akan aku lakukan, kamu tidak akan memahami semuanya." Namun Musa bersikeras, "Insya Allah saya akan bersabar dan tidak akan melanggar perintahmu." Khidir akhirnya setuju dengan syarat, "Jangan tanyakan apapun sebelum saya menjelaskan semuanya." Musa pun menerima syarat tersebut dan meninggalkan Yusha. Kemudian mereka memulai perjalanan bersama. Perjalanan legendaris yang disebutkan dalam Al-Quran ini penuh dengan peristiwa luar biasa. Pertama, ketika mereka naik perahu milik orang miskin, tiba-tiba Khidir membuat lubang di perahu sehingga air mulai masuk. Musa terkejut dan bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan? Apakah kau ingin menenggelamkan orang-orang ini?" Khidir dengan tenang mengingatkan, "Bukankah aku sudah bilang untuk tidak bertanya dan bersabar?" Musa pun meminta maaf karena lupa akan janjinya dan berjanji untuk lebih bersabar. Selanjutnya mereka tiba di sebuah desa yang penduduknya kurang ramah. Tak seorang pun menawarkan makanan atau tempat untuk beristirahat. Di tengah perjalanan tiba-tiba Khidir menumpas nyawa seorang anak muda. Kejadian tersebut membuat Musa sangat terkejut dan marah. "Apa yang telah kau lakukan? Bagaimana mungkin engkau menumpas nyawa anak yang tidak bersalah?" Khidir kembali mengingatkan, "Bukankah aku sudah bilang untuk tidak bertanya tentang apa yang aku lakukan sebelum saya menjelaskan semuanya? Ini adalah peringatan terakhir. Jika kamu bertanya lagi, perjalanan kita akan berakhir di sini." Merasa bersalah, Musa pun meminta maaf dan berjanji untuk lebih bersabar serta mengikuti perintah Khidir. Di perjalanan berikutnya, mereka menemukan sebuah tembok yang hampir roboh. Tanpa diminta, Khidir memperbaiki dan menguatkan tembok tersebut. Musa kembali terheran, "Kau bekerja sangat keras, seharusnya kau meminta upah, bukan?" Pada saat itu, Khidir berhenti dan berkata, "Disinilah kita harus berpisah, Musa. Aku sudah bilang bahwa kamu tidak akan mampu bersabar bersamaku." Kemudian, seperti yang dijanjikan, Khidir mulai menjelaskan makna sebenarnya di balik peristiwa-peristiwa yang terjadi. Pertama mengenai perahu. Perahu tersebut milik orang miskin yang mencari nafkah di laut. Namun di hadapan mereka terdapat seorang raja tiran yang akan merebut perahu yang tampak sempurna. Oleh karena itu, Khidir sengaja membuat sedikit kerusakan agar perahu tersebut tidak sempurna dan terhindar dari tangan sang raja. Kedua, tentang anak yang tewas. Anak tersebut kelak akan membawa duka mendalam bagi orang tuanya yang beriman, karena ia akan memicu kedurhakaan dan kekufuran. Allah ingin menggantikannya dengan anak yang lebih baik, yang akan membawa kedamaian. Semua itu dilakukan atas perintah Allah. Ketiga, mengenai tembok. Tembok tersebut milik dua anak yatim yang di bawahnya tersembunyi harta karun. Jika tembok itu roboh, harta tersebut akan hilang dan jatuh ke tangan orang lain. Namun, Allah menghendaki agar anak-anak itu menemukan harta tersebut ketika mereka sudah dewasa. Maka Khidir memperbaiki tembok itu lagi-lagi atas perintah Allah. Khidir kemudian menegaskan, "Aku tidak melakukan semua ini atas kemauanku sendiri. Semua perbuatan ini adalah tugas yang diberikan oleh Tuhanku." Inilah makna sebenarnya dari peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit kita pahami. Meskipun tindakan membunuh nyawa seorang anak terdengar sangat kejam, peristiwa tersebut mengajarkan bahwa ilmu Allah jauh melampaui pemahaman manusia. Bahkan seorang nabi besar seperti Musa pun belum bisa langsung memahami semuanya, sehingga wajar jika kita juga kesulitan memahaminya. Khidir adalah hamba Allah yang dianugerahi ilmu rahasia, sehingga ia dapat melihat kebenaran yang tersembunyi dan melakukan hal-hal yang melampaui kemampuan manusia. Ia mampu melayang di udara sambil berdoa, berpindah tempat dalam hitungan detik, atau bahkan muncul dalam rupa yang berbeda. Semua itu adalah rahasia yang diberikan Allah kepadanya.
Terdapat pula momen simbolis saat perjalanan bersama Musa di tempat pertemuan dua laut. Seekor burung kecil mendekati tepi laut dan mengambil satu tetes air dengan paruhnya. Khidir menunjukkan momen tersebut kepada Musa dan berkata, "Wahai Musa, tetes air di paruh burung itu ibarat pengetahuan yang kita miliki, sedangkan lautan yang luas itu ibarat pengetahuan Allah." Momen ini merupakan contoh yang kuat betapa terbatasnya pengetahuan kita jika dibandingkan dengan kebesaran ilmu Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah berdoa, "Semoga Allah merahmati Musa, andai saja ia lebih sabar dan menceritakan lebih banyak tentang perjalanannya." Dikatakan pula bahwa Khidir akan tetap hidup hingga saat ketika seluruh umat muslim pergi, menjelang hari kiamat, sebagai bentuk perlindungan bagi orang-orang beriman. Kebijaksanaan ilahi yang menempatkan Khidir pada posisi istimewa inilah yang memberinya keabadian sementara, bukan selamanya, tetapi cukup lama untuk terus membantu orang-orang beriman hingga akhir zaman. Karena itu, jika kita melihat seseorang yang tampak asing atau berbeda, jangan meremehkannya. Mungkin di antara kita terdapat mereka yang menjalankan tugas khusus yang telah ditetapkan oleh Allah. Setiap makhluk, bahkan yang terkecil sekalipun, memiliki peran dalam tatanan alam yang sempurna. Bahkan batu, hujan, pohon, dan serangga memiliki tugas masing-masing. Seringkali kita menyaksikan penyebaran wabah atau konflik yang menyebabkan banyak anak kehilangan nyawa. Dengan keterbatasan pemahaman kita, peristiwa-peristiwa tersebut tampak suram dan penuh keputusasaan. Namun, pepatah di balik segala sesuatu pasti ada hikmahnya, tidaklah tanpa alasan. Walaupun saat ini kita mungkin belum memahami alasan di balik peristiwa itu, Allah pasti akan menunjukkan hikmahnya apabila hati kita terbuka. Sebaliknya, jika kita menanggapi peristiwa tersebut dengan pikiran negatif, kita akan semakin sulit melihat kebijaksanaan di baliknya. Jadi ingatlah bahwa sosok yang terlihat seperti orang biasa, namun sedang membutuhkan pertolongan, mungkin sebenarnya lebih dari itu. Suatu hari, di dalam bus, di pasar, atau bahkan di sekitar kita, ia mungkin adalah Khidir yang sedang menyamar. Jika Anda menyukai video ini, silahkan berikan like dan subscribe channel ini agar kisah-kisah dari Al-Quran dapat tersampaikan kepada lebih banyak orang dan turut menyebarkan nilai-nilai Islam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua, melindungi kita dari siksa kubur, kesulitan dunia, kematian, dan hari pembalasan. Sampai jumpa di video berikutnya, di kisah-kisah penuh inspirasi atau renungan-renungan penuh hikmah lainnya.